Bayangkan, Anda berikan segalanya pada istri, tapi dia membalasnya dengan pengkhianatan terburuk. Membelikan mobil mewah 5 miliar untuk selingkuhannya. Dan parahnya, menggunakan uang perusahaan Anda sendiri. Ini yang saya alami. Saya akan menagih kembali setiap rupiah yang pernah ia miliki. Bagaimana nasib dia setelah aku balas dendam? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar dari mana kamu menonton video ini. Semoga yang sudah subscribe channel ini, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin, mari kita mulai ceritanya. Udara di ruang kerjaku selalu dingin. Sengaja kuatur sedemikian rupa, agar pikiran tetap tajam. Namun malam itu, dinginnya AC seolah tak mampu membekukan bara api yang baru saja tersulut di ulu hatiku. Aku, Arya, pemilik dan CEO dari Arka Logistics, sebuah perusahaan yang kubangun dari nol hingga bernilai triliunan, menatap layar monitor dengan tatapan yang nyaris tak percaya. Di depanku terhampar laporan triwulan terakhir, dokumen sakral yang selalu menjadi cerminan kesehatan bisnisku. Angka-angka itu menarik. Normal di sebagian besar pos, kecuali satu, anggaran operasional tak terduga. Biasanya, pos ini diisi dengan pengeluaran kecil, biaya tak terduga, atau dana darurat. Namun, kali ini, ada dua transaksi mencolok yang membuatku mengernyit, membuat rahangku mengeras hingga terasa sakit. Yang pertama adalah transfer dana sebesar 3 miliar ke rekening sebuah holding company di Cayman. Yang anehnya, hanya bertahan selama 2 hari sebelum ditarik kembali ke rekening lain. Yang kedua, dan yang paling membuatku terdiam, adalah pengeluaran masif sebesar 5 miliar yang tercatat sebagai biaya promosi dan kemitraan strategis dengan sebuah dealer mobil mewah. Dealer mobil mewah? Kami adalah perusahaan logistik! Kemitraan macam apa yang melibatkan dana sebesar itu untuk sebuah dealer mobil superhand? Aku mematikan monitor, menyandarkan punggung ke kursi kulit mahal, dan memijat pelipis. Otakku, yang terbiasa menganalisis risiko dan merancang strategi pasar, kini dipaksa menghadapi risiko yang jauh lebih pribadi dan menjijikan. Dalam beberapa bulan terakhir, aku merasakan perubahan pada Naila, istriku. Dulu, ia adalah sosok yang energik, selalu menanyakan perkembangan bisnisku meski hanya basa-basi dan selalu siap menemaniku dalam akora-akora sosial penting. Kini, ia sering menghilang, dengan dalih kegiatan amal yang tiba-tiba sangat padat. Parfumnya berubah, dari aroma lembut floral menjadi sesuatu yang lebih maski dan tajam. Wewangian yang kukenal bukan miliknya. Puncaknya, ia mulai bersikap dingin di ranjang. Dan ketika aku mencoba membahas masalah perusahaan atau keuangannya, ia selalu mengalihkan pembicaraan dengan gugup yang kentara. Dulu, aku percaya padanya 100%. Semua aset yang Naila miliki, mulai dari rumah townhouse atas namanya, rekening investasi pribadi yang kuisi, hingga koleksi tas Harm, es, dan perhiasan berharga, semuanya berasal dariku, dari kerja kerasku. Kami menikah dengan perjanjian pranikah yang sangat jelas. Semua harta yang dia dapatkan selama pernikahan berasal dari dana yang kuberikan, bukan hasil usahanya sendiri. Karena ia tidak bekerja, ia hanya menikmati peran sebagai sosialita dan istri CEO. 5 miliar, bisikku pelan di ruang sunyi itu. Ini bukan sekadar uang, ini adalah pengkhianatan ganda. Pengkhianatan terhadap sumpah pernikahan, dan pengkhianatan terhadap kepercayaanku sebagai pemilik perusahaan. Menggunakan dana perusahaan adalah kejahatan. Aku bangkit, berjalan ke jendela besar yang menampilkan pemandangan kota Jakarta yang berkilauan di malam hari. Kepalaku kini berfungsi bukan sebagai suami yang patah hati, melainkan sebagai seorang CEO yang harus melindungi kerajaannya. Emosi harus dieliminasi. Yang tersisa hanyalah strategi. Pertama, aku harus mendapatkan bukti tak terbantahkan. Jika ini perselingkuhan biasa, mungkin hanya akan berujung pada perceraian. Tapi jika ini melibatkan dana perusahaan, ini adalah masalah pidana dan perdata yang harus kutangani dengan palu godam. Aku segera menghubungi Rendra, kepala divisi audit dan forensik internal terbaikku, dan Bima, seorang detektif swasta senior yang pernah bekerja untukku dalam kasus sengketa bisnis bertahun-tahun lalu. Aku tidak akan membiarkan kecurigaan ini menjadi bumerang. Pesan singkat kukirimkan pada Rendra. Siapkan tim terbaik. Audit detail pos promosi dan kemitraan dengan kode F1 Juli tahun 2025. Lacak semua alur dana keluar dan masuk dari rekening holding, terutama yang terhubung dengan Naila, sangat rahasia. Kuberikan waktu 48 jam. Lalu, pesan pada Bima. Ku butuh data lengkap tentang Naila, pergerakannya, siapa orang yang bersamanya dalam 3 bulan terakhir, fokuskan pada aset mewah yang baru muncul di lingkungannya, kerahasiaan di atas segalanya. Cepat, setelah kedua pesan itu terkirim,
Aku merasakan dingin yang berbeda. Bukan dinginnya AC, tapi dinginnya keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Ku tarik napas dalam-dalam. Aku pulang ke rumah, tempat Naila sedang tidur nyenyak di kamar utama. Tanpa sedikit pun tahu bahwa jaring laba-laba yang ia tenun dengan uangku, kini sedang ku kencangkan di sekelilingnya. Malam itu, aku tidur di ruang tamu, di sofa yang terasa asing. Aku tak ingin lagi berbagi udara dengannya. Bahkan sebelum aku mendapatkan bukti mutlak, aku hanya ingin menarik semua yang pernah kuberikan padanya. Kehidupan, status, dan tentu saja, uang. 2 hari terasa seperti 2 abad. Aku menjalankan rutinitas kantorku seperti biasa. Menghadiri rapat, mengambil keputusan investasi bernilai besar. Namun di balik topeng CEO yang tenang, pikiranku dipenuhi oleh bayangan pengkhianatan dan perhitungan kerugian. Tepat 48 jam kemudian, Rendra dan Bima sudah duduk di hadapanku, di ruang kerja pribadiku. Membawa 2 folder tebal yang menjadi senjata pemusnah massal hubunganku, Rendra, dengan wajah pucat dan tegang, membuka laporannya terlebih dahulu. Pak Arya, kami menemukan alur yang sangat mencurigakan. Dana 5 miliar itu, yang dianggarkan untuk kemitraan strategis, benar-benar dialirkan ke dealer mobil mewah Galaxy Motors. Aku mencondongkan tubuh, mataku menatap daftar rincian transfer. Mobil jenis apa, Rendra? Maserati MiG-20, Pak. Warna Bianco Mutiara. Unit itu dibeli secara cash menggunakan nama orang lain, namun dana pelunasannya 5 miliar penuh. Berasal dari rekening atas nama PT Arka Logistik, dengan persetujuan transfer digital yang diotorisasi oleh Bu Naila. Rendra menelan ludah. Kami menemukan celah dalam sistem otorisasi sekunder yang dibuatnya sendiri saat dia menjabat sebagai Non-Executive Director di Yayasan CSR kita. Dia memanfaatkan sistem itu untuk meloloskan transfer besar, mengklaimnya sebagai urgent funding untuk kampanye. 5 miliar sebuah Maserati MiG-20. Demi Tuhan, uang yang seharusnya bisa kugunakan untuk membangun 2 gudang baru, kini berubah menjadi lambang kegagalan pernikahanku. Aku merasakan amarah dingin yang memuncak. Bukan lagi karena uangnya, tapi karena kecerdasan liciknya. Ia menggunakan statusnya yang kuberikan untuk mengkhianatiku dari dalam. Siapa nama penerima mobil itu? Tanyaku. Suaraku rendah dan dingin, tanpa emosi yang berarti. Kami tidak bisa melacaknya, Pak, karena unit itu atas nama holding yang sama sekali baru. Tapi, Bima punya datanya, ujar Rendra. Mengarahkan pandanganku ke Bima yang sejak tadi diam, menatapku dengan simpati yang tulus. Bima menyerahkan folder kedua. Di dalamnya ada belasan foto beresolusi tinggi. Foto-foto itu menunjukkan Naila sedang tertawa lepas, jauh lebih ceria daripada saat bersamaku belakangan ini. Di sampingnya, seorang pria bertubuh atletis, berambut gondrong klimis, dan bertato. Namanya Ferry, seorang personal trainer dari klub elit yang sering Naila kunjungi. Ferry, 32 tahun, tidak memiliki pekerjaan tetap selain menjadi pelatih pribadi di gym. Gaya hidupnya mendadak mewah 3 bulan terakhir. Kami juga melacak pergerakannya. Dan inilah buktinya, kata Bima, menunjuk salah satu foto yang menampilkan Ferry tersenyum di samping sebuah mobil sport putih mutiara, Maserati. MC20 plat nomornya jelas terlihat. Aku menatap foto itu lama sekali. Itu bukan sekadar mobil, itu adalah monumen pengkhianatan. Itu adalah barang bukti fisik, beroda, berharga, dan berteriak-teriak tentang betapa bodohnya aku. Selama ini, aku mengambil salah satu amplop kecil dari folder Bima. Isinya adalah rekaman audio, percakapan Naila dan Ferry yang direkam oleh detektif. Aku tak perlu mendengarkan isinya. Aku sudah tahu, tapi yang membuatku bener-bener jijik adalah kartu ucapan yang terselip di sana. Untuk Ferryku, nikmati mainan barunya. Ini hanya awal dari hadiah-hadiah kita, dari M yang mencintaimu, M Naila. Aku menutup folder itu dengan bunyi berdebam yang keras, membuat Rendra dan Bima terlonjak. Aku berdiri, berjalan ke jendela, dan memandang kota yang masih sama berkilaunya. Tapi kini, terasa begitu pahit. Rendra, aku mau 2 hal. Pertama, segera ajukan laporan internal ke Badan Pengawas tentang penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana oleh Naila, namun tahan laporannya. Kedua, tarik kembali 5 miliar itu dari rekening dealer tersebut dengan alasan fraud dan pembatalan transaksi sepihak atas dasar pencairan dana yang tidak sah. Lakukan secara legal, gunakan celah hukum yang ia buat sendiri. Bagaimana dengan mobilnya, Pak? Statusnya sudah terbit STNK atas nama holding Ferry, tanya Rendra hati-hati. Aku berbalik. Senyum dingin tersungging di bibirku. Mobil itu dibeli menggunakan uang perusahaan yang dicuri. Mobil itu adalah aset yang kuanggap hilang dan wajib kuambil kembali. Kirim tim hukum terbaik kita,
Suruh mereka siapkan dokumen penyitaan. Klaim bahwa mobil itu dibeli secara ilegal dengan uang perusahaan. Buat prosesnya sejelas dan selegal mungkin, Rendra. Jangan sampai ada celah sedikit pun. Aku beralih ke Bima. Bima, aku ingin kau terus mengawasi Naila dan Ferry. Jangan sampai Naila tahu bahwa aku tahu. Biarkan dia menikmati kemewahan terakhirnya sebelum ku cabut semuanya. Aku ingin melihat ekspresi Ferry saat dia menyadari bahwa Naila bukan lagi sumber uang. Dan ekspresi Naila saat dia tahu bahwa semua hartanya sudah kutarik. Sayap, Pak Arya, apa langkah Bapak selanjutnya terhadap Buna? Tanya Bima. Aku mengambil ponselku, memblokir semua kartu kredit dan akses rekening atas nama Naila, termasuk yang kujadikan rekening pribadinya. Aku membiarkan hanya satu kartu yang masih aktif. Kartu debit dengan saldo hanya rupiah ke 500.000, cukup untuk melihatnya panik. Langkahku, aku akan memiskinkan dia. Semua yang Naila miliki berasal dari hasil kerjaku, dari modal yang kutanam. Sekarang, karena dia menggunakan modal itu untuk menghancurkan kepercayaanku, ku akan menarik semua modal itu, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Naila tidak akan memiliki sepeser pun yang tidak berasal dariku, ujarku. Rasa sakit di hatiku kini berubah menjadi ketenangan yang menakutkan. Aku adalah penguasa, dan kini tiba saatnya untuk menghukum pengkhianat. Pagi itu, aku mengenakan setelan jas abu-abu paling formal. Dasi Hermes ku ikat rapi, dan rambutku kusisir sempurna. Ini adalah hari di mana aku akan bermain sebagai hakim, juri, dan algojo. Bukan untuk urusan bisnis, melainkan urusan hati yang remuk dan harga diri yang terinjak. Kukirimkan pesan kepada Naila. Datang ke kantor jam 10 pagi. Ada rapat dewan mendadak mengenai audit internal. Penting, jangan terlambat. Aku tahu Naila benci urusan kantor. Baginya, kantor adalah panggung di mana ia bisa memamerkan tas mahal dan kartu namanya sebagai istri CEO. Bukan tempat untuk berhadapan dengan angka-angka. Namun, ia tidak berani menolak perintahku. Terutama jika melibatkan rapat dewan. Tepat pukul 10, Naila masuk ke ruang rapat pribadiku. Ia terlihat menawan, dengan gaun desainer dan tas terbaru. Senyum palsunya terpasang sempurna. Hai sayang, ada apa ini? Mendadak. Aku harusnya ada fitting untuk acara amal, ujarnya, sambil meletakkan tasnya di meja marmer panjang. Di ruangan itu, hanya ada kami berdua. Rendra dan Bima hanya mengawasi dari ruang kontrol. Aku tidak membalas sapaannya dengan kehangatan biasa. Aku hanya menunjuk kursinya. Duduk, Naila. Ini bukan pertemuan suami istri. Ini adalah pertemuan antara CEO dan anggota non-eksekutif dewan yang terlibat dalam otorisasi dana perusahaan. Wajah Naila langsung berubah. Senyumnya memudar digantikan kerutan bingung. Ada apa? Arya, kamu terdengar sangat serius. Audit, bukankah itu urusan Rendra? Aku membiarkannya bicara, menarik napas panjang, lalu menyalakan proyektor. Di layar putih besar itu, muncul tampilan dashboard keuangan, tetapi hanya fokus pada satu subpos. F1 Juli tahun 2025, kemitraan strategis. Aku tidak suka membuang waktu. Dalam 48 jam terakhir, tim forensikku menemukan kejanggalan serius di pos ini. 5 miliar. Naila, jumlah yang sangat besar untuk sebuah kemitraan yang tidak terdaftar dan tidak melalui prosedur lelang tender yang seharusnya. Naila mulai panik, tangannya meremas tepi roknya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Arya. Mungkin Rendra salah data. Aku hanya menandatangani beberapa dokumen sebagai formalitas untuk yayasan. Kami butuh dana cepat untuk pembangunan panti asuhan baru. Kebohongan itu mengalir lancar, tanpa jeda, tanpa rasa bersalah. Aku hanya tersenyum dingin. Benarkah Rendra salah data? Aku menggeser layar proyektor ke slide berikutnya. Itu adalah rincian transfer bank. Transaksi pertama, transfer keluar sebesar 5,0 rupiah 0,00 dengan keterangan pelunasan unit MCA 2024. Penerima, Galaxy Motors. Tanggal transfer, 3 bulan lalu. Tepat saat kamu mulai membeli parfum maski baru itu. Aku berhenti sejenak, membiarkan rincian itu meresap ke dalam dirinya. Naila mulai gemetar. Ini adalah kesalahan. Aku bersumpah. Arya, aku tidak pernah. Jangan bersumpah dengan nama Tuhan, Naila. Aku tahu kamu tidak peduli dengan Tuhan, hanya peduli dengan uang. Aku sudah lama tahu. Aku tahu siapa Ferry. Aku tahu di mana mobil itu disimpan. Dan aku tahu, dari rekaman CCTV kantor dan log VPN internal, bahwa transfer ini kamu otorisasi sendiri. Pada jam 3:15 dini hari, di rumah kita, saat aku sedang dinas ke Singapura, aku menyajikan foto Maserati MiG-20 putih mutiara milik Ferry di layar, lengkap dengan kartu ucapan dari M yang terselip. Semua bukti ada di sana.
Naila bangkit berdiri, wajahnya merah padam, namun ia tidak bisa membantah. Ia hanya bisa menatapku, matanya dipenuhi ketakutan dan kebencian. Aku hanya ingin memberimu pelajaran. Kamu terlalu sibuk dengan perusahaanmu. Kamu tidak pernah punya waktu untukku. Bentaknya, mencoba menggunakan alasan klise untuk membenarkan pengkhianatannya. Aku menggeleng pelan. Rasa sakit itu sudah hilang, digantikan oleh kekosongan. Pelajaran apa, Naila? Pelajaran bahwa kamu adalah pencuri yang rakus? Aku memberimu segalanya. Status, rumah, kebebasan finansial. Aku memberimu hidup yang lebih dari yang pernah kamu impikan. Dan kamu menggunakannya untuk mencuri 8 miliar dari perusahaanku, ya. Karena ku tahu sisa 3 miliar yang mampir di Cayman itu adalah fee makelar yang kamu ambil dari transaksi lain hanya untuk membiayai seorang gigolo. Aku menekan tombol di mejaku, dan sebuah dokumen tebal berlabel penarikan kuasa dan pemberhentian muncul di depannya. Ini bukan lagi masalah hati, Naila. Ini adalah masalah hukum dan kepemilikan. Semua yang kamu punya adalah hartaku. Dan karena kamu telah melanggar kepercayaan, aku menggunakan hak mutlakku untuk mengambil semuanya kembali. Ucapku, suaraku tenang dan mematikan. Naila menatap dokumen itu, lalu menatapku. Matanya kini berkaca-kaca, bukan karena penyesalan, melainkan karena ketakutan total akan kehilangan segalanya. Aku baru saja menghentikan semua gajimu sebagai anggota non-eksekutif. Kartu-kartu yang kamu banggakan itu sudah kublokir. Dan rekening pribadimu, yang saldonya kuisi secara otomatis setiap bulan, sudah kukosongkan. Kamu tidak akan bisa menggunakan sepeser pun uangku lagi, kataku, mengakhiri rapat. Silakan, tanda tangani surat pemberhentian ini. Atau kita selesaikan ini di hadapan pengacara, di mana aku juga akan mengajukan tuntutan pidana atas penyelewengan dana perusahaan yang kujamin akan membuatmu masuk penjara. Naila terhuyung mundur. Konfrontasi ini senyap, tapi efeknya lebih mematikan daripada ledakan emosi. Ia menyadari, ia berhadapan dengan cowoknya, bukan suaminya. Kamu monster, Arya. Kamu tega melakukan ini padaku? Aku membalas tatapannya. Tanpa sedikit pun emosi, aku hanya menarik kembali modal investasiku yang ternyata ditempatkan pada aset yang salah. Sekarang, kemasi barang-barangmu. Aku akan menunggumu di rumah untuk babak selanjutnya. Udara di rumah kami terasa berat, lebih pekat daripada kabut tebal di pegunungan. Ketika aku tiba, Naila sudah berada di kamar utama, duduk di tepi ranjang, dikelilingi oleh koper-koper mahal yang baru setengah terisi. Air matanya sudah mengering, menyisakan jejak yang menjijikkan di pipinya. Ia tidak lagi marah, melainkan panik dan putus asa. Aku meletakkan 2 berkas di meja rias, tepat di sebelah koleksi perhiasan berliannya yang dulu kuberikan dengan cinta, dan kini hanya terlihat seperti benda mati yang memuakan. Duduk, Naila, kita bicara terakhir kalinya. Sebagai 2 orang yang sebentar lagi akan menjadi orang asing, kataku, tanpa intonasi. Ia menurut, menatapku dengan mata bengkak, mencoba mencari sedikit pun celah belas kasihan di wajahku. Kamu serius akan memiskinkanku? Bisiknya, suaranya parau, bukan karena sedih, tapi karena syok finansial. Serius. Dan lebih dari itu, aku akan mengambil semua yang pernah kuberikan padamu. Aku membuka berkas pertama. Gugatan perceraian dengan tuntutan harta gonogini 0% untuk tergugat. Semua harta yang kamu miliki, Naila, dari rumah townhouse, atas namamu saham-saham investasi yang kuberikan, hingga semua perhiasan ini, aku menunjuk berlian-berlian itu. Semuanya aku beli dengan uangku dengan modal perusahaanku. Dalam perjanjian pranikah kita, kutuliskan secara jelas bahwa semua harta yang didapat selama pernikahan adalah milikku jika terbukti ada pelanggaran perjanjian moral. Dan pengkhianatanmu, yang disertai pencurian dana perusahaan, adalah pelanggaran terbesar. Townhouse itu hadiah ulang tahun darimu. Itu atas namaku. Rengiknya mencoba berpegangan pada harapan palsu. Ya, dan sekarang aku membatalkan hadiah itu. Dalam 24 jam ke depan, pengacaraku akan datang dan mengambil kunci-kunci itu. Aku akan menjualnya. Semua perhiasan ini akan kuambil. Mobilmu, yang bahkan jarang kamu pakai, sudah kutarik juga. Kujual. Uangnya kumasukkan kembali ke kas perusahaan. Jelasku, setiap kata adalah pukulan telak yang dingin. Kamu gila, Arya. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku akan menuntutmu, teriaknya, mencoba bangkit. Tetapi suaranya pecah karena keputusasaan. Aku hanya mengangkat bahu. Tantelah, tapi kamu akan menuntutku tanpa pengacara. Karena semua akses ke rekening bankmu sudah kublokir. Kecuali kartu debit, yang saldonya hanya rupiah ke-500.000. Cukup untuk naik taksi ke tempat selingkuhanmu. Tapi tidak cukup untuk membayar pengacara top yang kumiliki. Aku mendekat, menatap matanya dalam-dalam.
Kamu tidak hanya berselingkuh, kamu mencuri dan mempermalukan kerja kerasku. Kamu menukarkan statusmu sebagai istri Cho dan kemewahan triliunan rupiah dengan seorang pria yang hanya menginginkan uangku. Ferry tidak seperti itu, bantahnya dengan sisa-sisa harga diri yang rapuh. Aku tersenyum, senyum yang paling meremehkan yang pernah kutunjukkan padanya. Pria itu baru saja mendapatkan Maserati MiG 25 miliar dari uangku. Menurutmu, apa yang dia inginkan darimu? Setelah kamu datang padanya dengan tas kosong dan kartu bank yang kublokir. Aku jamin, Naila, cinta Ferry itu berbanding lurus dengan saldo rekeningmu. Dan sekarang, saldomu nol. Aku mengambil berkas kedua, laporan audit penyalahgunaan wewenang perusahaan. Kamu punya dua pilihan. Pertama, kamu kemasi barang-barangmu, keluar dari rumah ini malam ini juga, dan tanda tangani berkas perceraian tanpa syarat. Aku akan membiarkanmu pergi dengan harga dirimu yang tersisa. Dan tidak akan kuproses laporan ini ke polisi, tanyanya, suaranya bergetar. Kamu menolak, dan aku akan segera memproses laporan ini. Dalam 48 jam, kamu akan didatangi oleh penyidik, dan kupastikan kamu akan mengenakan seragam tahanan. 5 miliar, Naila, itu bukan hanya pelanggaran moral, tapi kejahatan ekonomi yang serius. Aku tidak akan membiarkan pencuri merusak reputasi perusahaanku, bahkan jika pencuri itu adalah istriku sendiri. Naila runtuh. Ia menjatuhkan diri ke lantai. Air mata yang sesungguhnya mulai membasahi karpet. Ini adalah air mata ketakutan, bukan penyesalan atas pengkhianatan, melainkan penyesalan atas kehilangan kemewahan. Arya, jangan lakukan ini. Aku akan berubah, aku akan tinggalkan dia. Aku mohon, berikan aku kesempatan, pintanya, meraih kakiku. Aku menarik kakiku. Terlambat. Kepercayaan itu seperti uang yang kamu curi. Sudah hilang dan tidak akan kembali. Keputusan sudah kuambil. Aku akan memiskinkanmu dan selingkuhanmu. Aku menunjuk pintu. Aku memberimu 1 jam. Pergi, ambil apapun yang bisa kamu bawa dalam 2 koper itu. Setelah itu, kamu bukan lagi bagian dari hidupku. Dan kamu akan merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa 1 sen pun yang kuhasilkan. Aku meninggalkan kamar, menutup pintu dengan pelan. Di balik pintu itu, terdengar isakan pilu yang semakin lama semakin keras. Isakan itu bukan lagi suara istriku, melainkan suara perempuan yang baru saja kehilangan segalanya. Aku berjalan ke ruang kerjaku, menatap foto pernikahan kami yang kucabut dari dinding. Malam itu, aku bukan hanya menceraikan istri, tapi aku menceraikan masa laluku dengan ketegasan seorang jenderal. 1 jam berlalu, terasa seperti heningnya badai yang sudah lewat. Ketika aku membuka pintu kamar utama, kamar itu sudah kosong. Naila telah pergi, membawa 2 koper Hermes, yang pastilah berisi pakaian-pakaian mahalnya. Peninggalannya hanyalah kekosongan di lemari, dan aroma parfum maski yang kini terasa sangat asing dan menjijikan. Aku hanya merasakan kelegaan, bukan kelegaan bahagia, melainkan kelegaan pahit, seperti seorang dokter yang baru saja berhasil mengangkat tumor ganas, tumor yang sempat kucintai. Keesokan harinya, aku memanggil tim pengacara dan tim audit. Tugas mereka sederhana, melaksanakan pembersihan total. Kupastikan Naila tidak bisa mengakses atau menjual aset apapun. Semua rekening, deposito, dan bahkan logam mulia atas namanya harus di-freeze atau kutarik secara legal atas nama perusahaan. Perintahku pada kepala tim pengacara, Tuan, semua sudah sesuai prosedur. Pak Arya, townhouse itu sudah kuajukan permohonan penyitaan sementara ke pengadilan. Kami juga telah mengajukan gugatan balik atas penggunaan kartu korporasi Naila yang tidak semestinya, meski hanya untuk biaya kecil. Untuk menunjukkan bahwa dia memang gagal mengelola keuangan, Hermawan menjelaskan dengan nada profesional. Tak terkejut sedikit pun dengan drama yang baru saja terjadi, aku menatap laporan penggunaan kartu kredit Naila 2 hari setelah ia kublokir. Naila mencoba menggunakan 10 kartu berbeda di mal-mal mewah, dan semuanya ditolak. Ia bahkan sempat mencoba membeli kopi mahal di sebuah coffee shop, dan itu pun ditolak karena saldo debitnya yang tersisa tidak cukup. Rasa dingin di hatiku semakin menguat. Ini bukan pembalasan yang gegabah. Ini adalah hukuman yang terstruktur. Aku memerintahkan semua foto pernikahan di rumah dibongkar dan dibuang. Semua barang pribadi Naila yang tersisa, termasuk perabotan di kamarnya yang kuanggap sebagai milik Naila, segera dipindahkan ke gudang logistik dan disiapkan untuk dijual. Aku ingin rumah ini benar-benar steril dari jejaknya. Sementara itu, Naila dengan 2 koper mewahnya tiba di apartemen Ferry, selingkuhannya. Bima mengirimkan laporan itu beberapa jam kemudian. Laporan Bima, Naila tiba di apartemen Ferry.
terlihat tegang, menggunakan taksi yang dibayar tunai, mengeluarkan semua uang di dompetnya. Ferry terlihat panik saat Naila menjelaskan apa yang terjadi. Ada perdebatan yang intens. Aku tersenyum tipis. Bagus. Biarkan Ferry, sang pahlawan dadakan yang menikmati uang haram, menghadapi kenyataan. Wanita yang ia selingkuhi tidak lagi memiliki kekuasaan finansial. Apapun, aku membiarkan Naila dan Ferry berdebat, menikmati kepanikan mereka selama 1 hari penuh. Kemudian, aku memberikan perintah berikutnya. Perintah hukuman publik. Rendra, persiapkan tim terbaik kita. Kuingin kau mendatangi Ferry, dimanapun dia berada, dan lakukan penyitaan mobil mewah itu. Bawa surat perintah penyitaan resmi dari perusahaan, dengan klaim bahwa mobil itu adalah aset yang dibeli dengan dana curian dan wajib disita sebagai barang bukti kasus fraud internal perusahaan. Apa Bapak ingin melibatkan polisi, Pak? Tanya Red. Tidak perlu, Rendra. Cukup tim legal dan beberapa petugas keamanan yang profesional. Aku ingin ini menjadi tontonan yang memalukan, bukan keributan yang berujung di pengadilan. Ferry harus tahu, aku tahu, dan Naila harus menyaksikan bahwa hadiah kemewahannya yang dibeli dengan harga pengkhianatan kini hilang di depan matanya. Pada sore harinya, aku duduk di kantor, menatap layar CCTV yang terhubung dengan apartemen mewah Ferry di sana. Naila dan Ferry baru saja keluar, mungkin hendak mencari makan. Mereka berjalan menuju Maserati MiG-20 putih mutiara itu, yang terparkir angkuh di lobi. Saat mereka mendekat, 2 mobil van hitam besar dan 1 mobil sedan limousin pengacara datang dan berhenti tepat di samping mobil sport itu. Tim Rendra, mengenakan seragam Arka Logistics dan membawa berkas resmi, turun dengan tenang. Ferry terlihat bingung. Naila yang sibuk merapikan rambutnya, tidak memperhatikan sampai Rendra dengan sopan menunjuknya. Aku melihat Ferry mencoba berteriak, mengklaim bahwa itu mobilnya. Tapi kemudian, seorang petugas keamanan Arka Logistics dengan tenang menunjukkan surat penyitaan resmi, dan seorang montir profesional segera memasang alat derek pada mobil Maserati yang baru seumur jagung itu. Naila, yang akhirnya mengerti, berteriak histeris, mencoba menghalangi derek itu. Ia memukul kap mobil, menangis, dan memohon. Ferry, di sisi lain, langsung mundur. Wajahnya pucat. Dia menyadari bahaya yang ia hadapi. Dia tidak berhadapan dengan mantan suami yang cengeng, melainkan CEO yang menghukum. Mobil Maserati itu diangkat perlahan. Simbol kemewahan dan pengkhianatan itu kini melayang di udara, meninggalkan Naila dan Ferry yang berdiri di lobi, tertegun, tanpa mobil, tanpa uang, dan tanpa martabat. Aku mematikan monitor. Hukuman finansial telah dieksekusi. Kini, giliran alam yang akan menghukum mereka dengan kemiskinan dan ketidakpastian. Penyitaan Maserati itu adalah puncak dari rasa malu yang tidak akan pernah. Naila, lupakan. Bima mengirimiku rekaman amatir dari lobi apartemen Ferry, dan aku melihat adegan itu berulang kali. Naila yang menjerit histeris, mencoba mempertahankan hadiah yang ia curi, dan Ferry yang berdiri kaku, tiba-tiba terlihat kecil dan ketakutan, seperti anak kecil yang permennya diambil. Setelah mobil itu hilang, dibawa kembali ke perusahaan sebagai barang bukti yang akan segera kujual. Naila dan Ferry kembali ke apartemen dengan keheningan yang mematikan. Laporan Bima. Perdebatan sengit. Kali ini bukan lagi soal cinta tapi soal uang. Ferry menyalahkan Naila karena membawa masalah ke hidupnya. Naila menyalahkan Ferry karena tidak melindungi mobil itu. Aku membiarkan mereka menikmati drama yang mereka ciptakan sendiri. Aku hanya perlu memastikan bahwa Naila tidak bisa kembali ke rumahku. Ternyata, apartemen Ferry bukanlah milik Ferry. Itu adalah apartemen sewa yang dibayar bulanan menggunakan uang Naila, yang dicurinya dari perusahaanku. Kini, saat Naila tidak punya uang, masalah muncul. Sore harinya, saat aku sedang menandatangani dokumen investasi baru yang jauh lebih menguntungkan daripada uang yang hilang itu, Bima mengirimiku update lagi. Laporan Bima, Ferry dan Naila diusir dari apartemen. Uang sewa sudah jatuh tempo dan tidak bisa dibayar. Mereka terlihat menggendong beberapa tas belanja dan koper kecil, berjalan di pinggir jalan. Ferry tampak marah dan terus-menerus menelpon seseorang. Naila menangis tersedu-sedu. Mereka berakhir di sebuah kos-kosan sempit di pinggiran kota. Area yang sama sekali tidak pernah Naila jamah seumur hidupnya. Dari laporan Bima, kos-kosan itu adalah tempat yang kotor dan pengap. Jauh sekali dari kamar utama kami yang seluas 2 kali lipat dari kos-kosan itu. Ini hukuman yang adil. Rendra, kataku pada Rendra, yang baru saja masuk untuk memberikan laporan keuangan. Mereka membangun hubungan di atas uang curian. Ketika uang itu kutarik, hubungan mereka akan roboh. Saya setuju, Pak Arya. Ferry sadar dia tidak mendapatkan istri Cho, melainkan mantan istri Cho yang miskin.
Dan Naila sadar bahwa cinta Ferry hanya sebatas kemewahan yang bisa dia berikan. Komentar Rendra. Aku membiarkan Naila dan Ferry berada di kos-kosan itu selama beberapa hari. Di sana, mereka tidak lagi menjadi sepasang kekasih, melainkan dua orang asing yang terperangkap dalam kemiskinan mendadak. Dari laporan Bima, Naila mulai menjual beberapa barang mewahnya. Tas-tas Hermes dan sepatu-sepatu mahal dijual dengan harga yang sangat rendah, hanya untuk membeli makanan dan membayar sewa mingguan. Ferry yang terbiasa hidup mewah, tidak bisa menerima kenyataan itu. Suatu malam, Naila mencoba menghubungiku. Pesan WhatsApp dari Naila. Arya, aku mohon, aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku janji akan kembalikan semua uangnya. Tolong, biarkan aku pulang. Aku kedinginan dan kelaparan. Aku menatap pesan itu lama sekali. Jempolku nyaris mengetik balasan, tetapi aku mengurungkannya. Aku hanya membalas dengan satu simbol, tanda centang biru ganda red, tanpa balasan. Aku ingin Naila tahu bahwa aku sudah membaca permohonannya, sudah mendengar penyesalannya, tetapi ku abaikan. Kubiarkan dia tenggelam dalam penyesalan yang ia ciptakan sendiri. Rasa sakitku telah berubah menjadi kebencian yang dingin, dan kebencian itu kini memberiku kekuatan. Beberapa hari kemudian, Naila dan Ferry kembali bertengkar hebat. Bima melaporkan bahwa kali ini Ferry mengancam akan meninggalkannya jika Naila tidak segera menemukan solusi. Kamu bilang kamu pintar, kamu istri cowok. Cari uang, jangan hanya bisa menangis, teriak Ferry, seperti yang tertulis dalam laporan. Naila, yang sudah terbiasa hidup dilayani, tidak tahu cara mencari uang. Ia mulai mengirimkan surat elektronik kepada temuan mensosialitanya, memohon pinjaman atau pekerjaan. Sayangnya, kabar tentang kejatuhan finansial seorang Naila sudah menyebar cepat di lingkaran sosialita Jakarta. Tak ada yang mau membantunya. Mereka semua takut berurusan dengan Arya, CO yang baru saja menunjukkan taringnya. Dengan cara yang paling brutal dan efisien, aku menerima satu pesan terakhir dari Naila. Pesan itu sangat pendek, namun menghancurkan harga dirinya. Pesan WhatsApp dari Naila. Arya, aku mengerti sekarang. Kamu memang benar. Ferry baru saja pergi, dia bilang, aku tidak berguna lagi. Aku harap kamu bahagia. Kamu menang. Kali ini, aku tidak membalas. Aku memblokir nomornya. Kemenangan ini terasa pahit, namun mutlak. Naila telah kehilangan segalanya, termisok satu-satunya orang yang ia pikir mencintainya. Ia ditinggalkan sendirian di kos-kosan sempit, dengan hanya koper-koper bekas dan sisi-sisi harga diri yang sudah terkoyak. Aku bangkit dari kursi, memandang keluar jendela. Langit malam itu terasa bersih. Hati dan perusahaanku pun perlahan-lahan mulai bersih. Pemulihan telah dimulai. 6 bulan telah berlalu sejak insiden penyitaan Maserati dan pengusiran Naila. 6 bulan di mana aku, Arya, tidak lagi menoleh ke belakang, tetapi sibuk menatap ke depan. Perusahaan berhasil pulih sepenuhnya. 8 miliar yang hilang, ditambah hasil penjualan aset Naila, berhasil ku kembalikan ke kas perusahaan. Reputasi Arka Logistics tidak ternoda. Integritas finansialku semakin dihormati. Karena ketegasan dan tindakan cepatku terhadap fraud internal, hidupku kembali ke jalur yang seharusnya bekerja, berolahraga, dan terkadang menghadiri pertemuan sosial yang penting. Aku kembali tenang, tanpa drama, tanpa kebohongan, dan tanpa aroma parfum maski yang menjijikan. Sementara itu, dunia Naila dan Ferry berputar 180 derajat, jatuh ke jurang kemiskinan yang ia ciptakan sendiri. Bima, yang masih kusewa sesekali untuk memantau, mengirimkan ringkasan akhir Bima Naila. Setelah ditinggalkan Ferry, ia pindah dari kos-kosan sempit ke sebuah kamar kontrakan yang lebih murah. Ia mencoba melamar pekerjaan, tetapi rekam jejaknya sebagai mantan istri CO yang tersangkut kasus internal fraud membuat semua pintu tertutup. Ia akhirnya terpaksa bekerja serabutan, menjadi pelayan restoran cepat saji di malam hari. Wajahnya yang dulu bersinar karena treatment mewah, kini terlihat kusam, lelah, dan menua sebelum waktunya. Semua pakaian desainer mahalnya kini hanyalah tumpukan kain di lemari. Tak bisa dipakai karena ia tak punya tempat untuk memamerkannya. Ferry, pria itu kembali ke profesinya sebagai personal trainer di gym. Namun kehilangan Maserati dan gosip miring tentang dirinya membuat karirnya merosot. Dia tidak lagi mendapatkan klien kaya dan terpaksa pindah ke gym kelas menengah. Dia hidup berpindah-pindah, menumpang di tempat teman-temannya. Ironisnya, ia harus bekerja keras, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan saat ia menjadi simpanan Naila. Aku membaca ringkasan itu di balkon penthouse baruku yang kubeli setelah menjual rumah lama. Aku tidak lagi tinggal di rumah yang penuh kenangan palsu. Aku memilih tempat baru,
Dengan pemandangan Cakrawala Jakarta yang menenangkan, ketegasan Bapak adalah kunci. "Pak Arya," kata Tuan Hermawan, yang datang untuk melaporkan perkembangan terakhir kasus cerai kami. Naila tidak bisa membantah. Dia tidak punya uang untuk membayar pengacara, apalagi untuk membayar denda atas gugatan perdata perusahaan. "Dia tidak mengajukan banding?" tanyaku. "Tidak bisa. Dia bahkan tidak hadir di pengadilan dalam 2 sidang terakhir. Kami hanya perlu menunggu putusan akhir dari hakim untuk pengesahan perceraian tanpa harta gono gini. Dia benar-benar miskin secara hukum, Pak." Aku hanya mengangguk. Aku tidak merasakan euforia kemenangan, hanya rasa puas yang dingin. Aku tidak membalas dendam dengan kekerasan fisik, tapi dengan kekuatan yang paling ia takuti, kehilangan kekuasaan finansial. Malam itu, aku memutuskan untuk pergi ke daerah tempat Naila bekerja. Bukan untuk menemuinya, melainkan untuk memastikan konsekuensi hukuman telah ditegakkan. Aku menyamar mengenakan topi bisbol dan kacamata hitam, duduk di sudut sebuah kedai kopi di seberang jalan. Di sana, aku melihat Naila. Ia mengenakan seragam kerja restoran cepat saji, rambutnya diikat longgar, dan di tangannya ada nampan berisi pesanan. Ia berjalan dengan cepat, wajahnya serius dan lelah. Aku melihatnya menyeka keringat di pelipisnya. Naila yang ku kenal dulu tak pernah berkeringat. Ia selalu berada di ruang beraisi. Aku melihatnya tersenyum pada pelanggan. Senyum yang dipaksakan. Ini adalah senyum kerja keras, bukan senyum palsu seorang sosialita. Aku menatapnya lama. Di mata itu, aku tidak melihat kecantikan, tetapi keterpurukan dan penyesalan. Ini bukan lagi Naila yang sombong dan berlimpah. Ini adalah wanita yang tengah membayar harga yang sangat mahal atas semua pengkhianatannya. Aku menghela napas, merasakan beban di dadaku sedikit terangkat. Aku tidak jahat. Aku hanya menarik kembali semua yang menjadi milikku. Aku segera meninggalkan kedai kopi itu. Aku tidak ingin dia melihatku. Aku tidak ingin dia berpikir bahwa aku datang untuk mengejek atau membalas dendam lagi. Aku datang hanya untuk memastikan bahwa bab ini sudah benar-benar tertutup. Saat aku kembali ke mobil, aku menerima satu pesan singkat lagi dari Bima. Laporan terakhir yang dia kirim sebelum aku memecatnya. Pesan Bima. Ferry dan Naila berpapasan di jalan sempit dekat kontrakan Naila. Mereka bertengkar hebat, saling tuding, dan akhirnya Ferry menampar Naila. Mereka berpisah. Kali ini benar-benar putus kontak. Keduanya kini hidup sendiri-sendiri, menanggung beban yang Bapak berikan. Aku meletakkan ponselku. Tidak ada lagi yang perlu ku ketahui. Mereka telah mendapatkan hukuman yang pantas. Miskinkan dia dengan selingkuhannya, misi itu telah tuntas. Dengan hasil mereka memiskinkan diri mereka sendiri. Dan akhirnya berpisah karena tidak tahan dengan kesulitan yang dibawa oleh keserakahan mereka. Kini, fokusku hanyalah awal yang baru. Beberapa minggu setelah pertemuanku yang tak sengaja dengan Naila di restoran cepat saji itu, aku menerima surat resmi dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kubuka amplop itu perlahan. Di dalamnya selembar dokumen berbunyi, putusan cerai Arya Pratama dan Naila Dewi. Perceraian dikabulkan, harta gono gini ditolak untuk tergugat. Aku membaca nama Naila, dan aku tidak merasakan apa-apa. Tak ada lagi cinta, tak ada lagi benci, hanya ada kekosongan yang damai. Kuletakkan dokumen itu di meja, di samping secangkir kopi panas. Senja hari itu berwarna jingga pekat, menembus kaca penthouse baruku dan melukis lantai marmer dengan warna emas. Aku duduk di sofa, memandang cakrawala kota yang terasa seperti lembaran baru. Proses penarikan aset yang kulakukan telah sempurna. Semua berlian Naila sudah kulelang. Townhouse-nya sudah terjual. Uangnya kupakai untuk mendanai program beasiswa perusahaan. Bahkan Maserati putih mutiara itu, yang sempat menjadi simbol pengkhianatan, kini sudah kujual ke seorang kolektor. Dan hasilnya aku sumbangkan ke Yayasan Amal yang sebenarnya yayasan yang tidak pernah Naila pedulikan. Aku mengambil ponselku, menghapus semua folder yang berhubungan dengan Naila dan perselingkuhannya. Semua foto, semua laporan Bima, semua rincian transfer, semuanya kuhapus. Aku sadar bahwa pembalasanku memang terasa brutal, tetapi perlu. Aku tidak hanya melindungi hartaku, aku melindungi harga diri dan kerja kerasku. Aku menunjukkan bahwa kekuasaan sejati bukan terletak pada kemewahan yang dipamerkan, melainkan pada kendali atas sumber daya yang menciptakan kemewahan itu. Dia membangun kehidupannya di atas lumpur, dan lumpur itu berasal dariku, bisikku pada diriku sendiri. Ketika lumpur itu kutarik, dia tidak punya apa-apa lagi untuk berpijak. Pintu masa lalu itu kini tertutup rapat. Aku kembali menjadi Arya yang fokus, yang memiliki kontrol penuh atas hidup dan perusahaannya. Aku mulai berkencan lagi dengan wanita yang self-made, yang memiliki ambisi dan integritas. Aku mencari pasangan, bukan parasit. Suatu hari, Rendra menemuiku untuk membahas proyek besar.
Sebelum ia pergi, ia memberiku sebuah informasi kecil. Pak Arya, saya baru dengar kabar dari tim di lapangan. Naila, dia pindah ke kampung halamannya. Katanya, dia ingin memulai dari nol, jauh dari Jakarta. Ia bekerja di warung makan milik sepupunya. Aku terdiam sejenak. Don't worry, dia mencoba melamar ke gym Bapak. Pak, tentu saja, kami tolak dengan tegas. Dia kini hanya mengandalkan pekerjaan serabutan di luar kota. Aku tidak berkomentar. Ini adalah akhir yang kuinginkan. Bukan kematian, bukan penjara, melainkan kembali ke nol. Naila dipaksa untuk hidup dari kerja kerasnya sendiri. Sesuatu yang sudah lama ia lupakan bagaimana caranya. Ini adalah penebusan yang harus ia jalani. Aku memandang senja yang semakin meredup, menyisakan garis tipis merah di kaki langit. Aku menghela napas lega. Aku sudah membayar harga untuk cinta yang salah. Dan kini, aku sudah menagih kembali semua kerugian itu. Berlipat ganda, aku bangkit, berjalan ke jendela, dan menatap kota. Ada jutaan kemungkinan menantiku di sana. Jutaan peluang baru dan yang paling penting, kedamaian. Aku mengambil dokumen perceraian itu, melipatnya dengan rapi, dan menyimpannya di laci terkunci. Itu adalah peninggalan terakhir dari bab yang gelap. Aku siap untuk hidup baru, tanpa beban masa lalu, tanpa pengkhianatan, dan tanpa perlu lagi menarik kembali apapun, karena aku tidak akan pernah lagi memberikan kekuasaanku pada orang yang salah.